Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang autisme atau apa itu anak autisme. Nah, sebelum itu, ayo kita tanyain tentang pendapat orang lain dan apa yang mereka ketahui tentang anak autis. Smile, 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 smile. Anak autis menurut pribadi saya itu anak-anak yang memiliki gangguan syaraf yang mana menunjukkan suatu perilaku yang berbeda dengan anak-anak sebayanya. Menurut pendapat pribadi saya, anak autis itu anak yang berharga. Mereka punya cara pandang yang unik, kejujuran yang tulus, juga cara mereka buat eksplor dunia atau eksplor sekitar mereka. Terus fokus sama minat dan bakat mereka itu bisa buat orang lain jadi termotivasi. Kalau emang ada dukungan yang tepat dari keluarga, pendidikan, atau masyarakat, mereka itu bisa berkontribusi banyak buat orang lain. Terus juga mereka tuh ngajarin kita tentang keberanian, kejujuran, juga keberagaman. Mengingatkan kita bahwa setiap keunikan yang dimiliki seseorang itu sebuah anugerah. Juga yang paling penting mengingatkan kita untuk pentingnya selalu bersyukur. Anak autis itu anak yang berkebutuhan khusus di mana ada hambatan di dalam otaknya sehingga dia hambatan juga dalam interaksi sosialnya. Wah, keren banget ya pendapat dan pengetahuan mereka tentang anak autisme. Nah, sekarang ayo kita mendalami lebih lanjut mengenai autisme. Autisme sendiri adalah suatu hambatan neurodevelopmental yang terjadi pada sistem syaraf otak. Nah, penelitian lanjutan menunjukkan bahwa area otak yang paling terkena dampaknya meliputi lobus frontal, amigdala, dan area yang lebih kecil dan sensitif. Nah, karena memiliki gangguan pada sistem syaraf otak menjadikan hambatan pada perkembangan kompleks yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Ada beberapa faktor penyebab autisme. Yang pertama, genetika. Riwayat keluarga dengan anggota keluarga yang memiliki autistik biasanya meningkatkan resiko anak mengalaminya juga. Lalu mutasi gen tertentu seperti gen yang terkait dengan pengembangan otak dan komunikasi juga dapat meningkatkan resiko autisme. Yang kedua, terdapat resiko dari faktor lingkungan. Yang pertama ada infeksi prenatal yang dapat meningkatkan resiko autisme. Lalu yang kedua, paparan racun lingkungan seperti paparan merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya. Atau selama kehamilan, ibu mengonsumsi rokok, obat-obatan, dan narkotika yang dapat meningkatkan risiko autisme. Lalu yang ketiga, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah memiliki resiko lebih tinggi terkena autisme. Serta ketika masa kehamilan, usia ibu lebih dari 35 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik anak autisme. Emangnya sulit berinteraksi sosial ya? Sulit mengontrol emosi juga ya? Emang iya? Nah, menurut DSM-5 terdapat beberapa karakteristik dan perilaku anak autisme. Yang pertama, komunikasi verbal dan nonverbal yang tidak terintegrasi dengan baik. Seperti saat berkomunikasi, hal umum yang terjadi pada anak autism yaitu kesulitan dalam kontak mata. Kesulitan juga untuk mengekspresikan wajah dan perasaannya, juga memahami ekspresi orang lain. Yang kedua, ada kesulitan dalam menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan berbagai konteks sosial. Anak autism juga biasanya kesulitan dalam berbagai permainan imajinatif dan dalam menjalin pertemanan, khususnya pada teman sebaya. Lalu yang ketiga, ada stereotip motorik sederhana, seperti membalikkan benda, menyusun benda, ekolalia, atau membeok, atau ketika berbicara terdapat frasa istimewa. Yang keempat, biasanya autism memiliki keterikatan yang kuat dengan objek-objek yang ia sukai. Contohnya ketika anak autism menyukai penguin, maka ia akan terus membicarakan penguin. Yang kelima adalah hiper atau hiporeaktivitas, sehingga peka terhadap suara, cahaya, atau tekstur tertentu, juga sentuhan. Beberapa poin penting menurut DSM-5 yaitu 1. Autisme tidak disebabkan oleh pola asuh orang tua, salah didik atau salah dalam setting sosial. Yang kedua, autisme juga tidak terjadi karena vaksin. Karena autisme sendiri adalah kondisi neurologis yang kompleks.
Jadi jangan salah paham lagi ya. Perlu diingat juga bahwa tidak semua anak autisme mempunyai tingkat intelijensi di bawah rata-rata. Tidak menutup kemungkinan untuk mereka berbakat karena IQ mereka ada yang di atas rata-rata, rata-rata, atau di bawah rata-rata. Kecuali jika individu dengan autisme tersebut mempunyai komorbid atau penyerta. Autisme dengan hambatan intelektual sendiri juga berbeda loh. Terus anak autisme bisa sembuh gak sih jadinya? Anak autisme nggak bisa sembuh karena autisme sendiri bukan penyakit, tapi mereka bisa optimal. Kalau emang ada dukungan yang tepat dari keluarga, pendidikan, atau masyarakat, mereka itu bisa berkontribusi banyak buat orang lain. Menurut pendapat mereka semua tentang pentingnya memberikan pendidikan, bimbingan, dan penanganan khusus dari keluarga maupun masyarakat sekitar memang sangat diperlukan, yang berguna untuk menstimulasi dan mengoptimalkan kemampuan mereka sebagai individu dengan spektrum autisme, yang nantinya akan bekerja sama dengan pekerja sosial, guru pendidikan khusus, psikolog, atau psikiater. Terakhir, anak berkebutuhan khusus bukan dikirim untuk orang tua yang spesial, tapi mereka yang membuat orang tua spesial. Terima kasih semuanya.